Hai, apa kabar kalian semua sahabat kata hitam? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Sehat-sehat lah biar kuat. Karena aku tengok ini corona ini lama juga ya. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan membahas sebuah pembunuhan wanita cantik yang pernah terkasus di Indonesia. Beberapa kasus pembunuhan mengenaskan yang dialami oleh beberapa wanita cantik ini dibunuh dengan motif pembunuhan yang berbeda-beda pula. Berikut 8 kasus pembunuhan wanita cantik di Indonesia. Yang pertama, pembunuhan Deudeu Alfi Sahrin alias Tata Cabi yang menjadi kasus yang sangat menggemparkan. Perempuan 26 tahun yang belakangan diketahui sebagai penjajah cinta online ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ya, pada Sabtu malam 11 April 2015 lalu. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa Tata dibunuh salah satu tamunya, yaitu Rio. Rio yang membunuh korban karena merasa sakit hati setelah diledek mempunyai bau badan yang tidak sedap. Rio membunuh Deudeu tersebut dengan kejam, sehingga dia dihadapi dengan ancaman hukuman mati karena penyidik menerapkan pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP dan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun. Kasus yang kedua, pembunuhan Tata Arizona. Kasus pembunuhan wanita cantik di Indonesia yang tragis dialami oleh seorang pegawai pengadilan tinggi Pontianak, Kalimantan Barat bernama Tari Arizona. Dia dibunuh oleh Suhardi alias Rudi di rumahnya sendiri pada tanggal 11 Maret 2015 dalam kondisi nyaris tanpa busana. Wanita cantik ini ditemukan dalam posisi telungkup di ruang tamu di belakang sofa dengan tengkoraknya nyaris remuk berlumuran darah dan mulutnya dililiti lakban. Tersangka adalah karyawan yang bekerja di tempat pencucian motor milik Jaka Suryana yang merupakan paman Tari. Wow, ngeri kali. Sehari sebelum ditemukan tewas, Tari dengan pakaian dinasnya datang ke tempat pencucian motor tersebut dan meminta Rudi mencuci motornya dengan cepat. Karena siang itu juga ia akan kembali ke kantor. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan dengan cepat, makanya diminta si Rudi ini cuci dulu, cepat ya buat katanya. Jadi perempuan beranak satu ini pun membonceng Rudi ke rumahnya. Kemudian Rudi kembali ke tempatnya bekerja untuk mencuci motor Tari. Sempat juga dia dantarnya. Setelah motor selesai dicuci Rudi, jadi berniatlah dia mengantarkan motor tersebut ke rumah si Tari. Namun saat tiba di rumah korban, pelaku melihat peluang mencuri karena rumah tersebut tidak dikunci dan terlihat sepi. Saat mengetahui ada orang asing di rumahnya, Tari berteriak dan melawan. Namun pelakunya ini, si Rudi tadi, memukul korban dengan balok dan potongan aluminium hingga tewas. Setelah 12 hari pencarian pelaku yang mencuri sejumlah uang dan barang milik korban, akhirnya pelaku berhasil ditemukan di tengah hutan sekitar Pangkalan, Kalimantan Tengah. Kasus ini menjadi kasus yang sangat menggemparkan yang melibatkan pembunuhan wanita cantik di Indonesia.
Kasus yang ketiga, pembunuhan wanita cantik oleh mantan pacar. Pembunuhan wanita cantik di Indonesia yang sadis ini dialami oleh mahasiswa cantik bernama Astri Akai. Kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Februari 2015 lalu. Astri yang sedang menempuh studi di salah satu STT Sulawesi Utara ditemukan tewas di komplek Auditorium Bukit Inspirasi Kota Tomohon. Ia dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri, John Angga Leonardo, karena alasannya cemburu. Pelaku mengaku cinta mati dan tak rela kehilangan korban yang dilamar oleh pria lain. Cemburu karena dia dilamar oleh pria lain. Jadi berdasarkan hasil otopsi, korban meninggal dengan luka memar dan menerima 10 tusukan di bagian wajah dan lehernya. Tusuk ini diduga wanita cantik berusia 21 tahun ini juga diperkosa sebelum dibunuh. Kejam kali kawannya. Pelaku memang sengaja meminta bertemu dengan korban dan tanpa basa-basi, pelaku langsung menyerang si korban. Peristiwa tragis ini membuat keluarga korban sangat terpukul. Ayah tiri korban merasa kehilangan dan beberapa kali pingsan. Dia sangat menyayangi putri yang sudah dia besarkan sejak berusia 3 tahun tersebut. Sementara sang pelaku mantan pacarnya ini sudah ditangkap kepolisian dan harus menghadapi proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus yang keempat, pembunuhan wanita cantik di Batu Ceper, Tangerang. Berikutnya adalah kasus tragis pembunuhan wanita cantik di Indonesia yang bernama Tri Nur Syamsiah yang dilakukan oleh Royani, pria berusia 24 tahun yang merupakan tetangganya sendiri, tega membunuh si Tri Nur Syamsiah tersebut. Pembunuhan yang terjadi di tanggal 7 Februari 2015 lalu ternyata dilatar belakangi oleh pencurian. Wanita cantik yang merupakan karyawan minuman ini memergoki Royani sedang mencuri di rumahnya di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang. Karena ketahuan dan Tri Nur Syamsiah ini mengenal si pelaku, si Royani tersebut, pria ini pun gelap mata dan langsung membunuhnya cara membabi buta. Setelah korban terkapar dan tergeletak di lantai, pelaku langsung mengambil ponsel, anting emas dan dompet berisi uang 1,2 juta rupiah milik si korban. Kemudian pelaku kabur melalui atap, menjebol plafon atas rumah, dijebolnya. Dari situlah dia kabur. Wanita cantik yang berusia 29 tahun ini ditemukan tewas bersimbah darah di depan kamarnya dengan luka sayat pada leher dan lengan kirinya. Pertama kali ditemukan oleh ibunya, Sri Wahyu, setelah pulang berbelanja dari pasar. Ibunya terkejut, lalu berteriak kencang hingga membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi kejadian. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kabupaten Serang, Banten. Sempat terjadi kejadian ricuh saat pelaku melakukan rekonstruksi kejadian di rumah korban. Keluarga korban yang tidak terima atas pembunuhan pelaku berusaha melakukan balas dendam dan menghakimi pelaku, namun polisi dapat meredamkannya. Kini, akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis yang dikenakan oleh polisi 365, 339 KUHP tentang perampokan disertai pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup. Nomor 5. Kasus pembunuhan Adesara Suroto.
Kasus pembunuhan wanita cantik di Indonesia yang sadis ini selanjutnya adalah pembunuhan terhadap Ade Sarah Angelina Suroto, juga sempat menggegerkan publik di Indonesia. Pasalnya, ia dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri, Hafid, dan kekasih barunya, Asipa Ramadhani. Kedua pelaku yang masih berusia 19 tahun ini merupakan teman korban saat masa sekolah di SMA. Pembunuhan Ade Sarah terjadi pada tanggal 3 Maret 2014 di dalam mobil yang dikendarai oleh Hafid. Sejoli ini melakukan penculikan dan penyiksaan, salah satunya menggunakan alat setrum, mengikat tangan Ade Sarah dan menyumpal mulutnya dengan kertas koran, kemudian membuang jasad korban di jalan tol Bintara, Bekasi Barat. Penganiayaan yang berujung dengan kematian wanita cantik ini dilakukan atas dasar motif cemburu. Hafid masih tidak terima dia diputuskan oleh korban, sementara Asipa tak ingin kembali ke pelukan Hafid dan menjadi kekasihnya. Pembunuhan Ade Sarah terbilang sangat keji lantaran kedua pelaku membuat alibi tidak terlibat dengan berpura-pura melayat ke rumah korban. Bahkan sempat membuat status berduka cita atas kematian korban di media sosial masing-masing. Biadab kali memang. Karena pembunuhan yang direncanakan ini, kedua pelaku yang dituntut hukuman seumur hidup. Mampus kalau bisa hukum mati. Namun, pada Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan seumur hidup yang diajukan jaksa, yakni 20 tahun penjara karena alasan terdakwa masih bisa memperbaiki hidupnya. Kayaknya disuap ini apanya, jaksanya. Yang keenam, kasus pembunuhan jasad wanita cantik di parkiran Bandara Soekarno-Hatta. Pembunuhan wanita cantik di Indonesia lainnya adalah Sri Wahyuningsih. Dia ditemukan tewas di dalam sebuah mobil di parkiran Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 19 November 2014. Wanita 42 tahun ini dibunuh oleh kekasihnya berusia 24 tahun bernama Jen. Karena tak rela hubungannya diputuskan oleh korban, awalnya Jen menjemput ibu-ibu cantik ini dari sebuah klub malam di kawasan Jakarta Barat pada tanggal 14 November 2014. Kemudian keduanya terlibat cekcok, adu mulut yang berlangsung panas berujung pada penamparan yang dilakukan oleh korban terhadap tersangka. Karena terpancing emosi, tersangka pun mencekik leher korban di kawasan Tanah Gajah Mada, Dharma Wangsa hingga tewas. Setelah itu, korban yang sudah tidak bernyawa kemudian dibawa ke areal parkir Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian ditinggalkan di sana. Pelaku kemudian melarikan diri ke Nabire, Papua untuk menemui istrinya yang sudah 2 tahun ditinggal pergi. Polisi pun akhirnya berhasil menangkap tersangka di rumah istrinya di Nabire, Papua dan membawanya ke Polres Nabire untuk menjalani proses pemeriksaan lalu dibawa ke Jakarta. Atas perbuatan keji yang dilakukan Jen akan disanksi dengan pasal berlapis dengan ancaman 15 hingga 20 tahun penjara. Harusnya hukum mati nih. Kasus pembunuhan Francisca Yofi di Bandung. Satu lagi kasus pembunuhan wanita cantik di Indonesia yang sadis lainnya adalah pembunuhan terhadap Francisca Yofi. Wanita cantik ini mengalami pembunuhan tragis pada tanggal 5 Agustus 2013 lalu. Manajer di salah satu perusahaan swasta di Bandung ini tewas mengenaskan di depan kosnya usai dibunuh dengan sadis oleh 2 pria misterius bermotor di Bandung.
Salah satu pelaku menjambak dan menyeret tubuh Siska sejauh 800 meter sewaktu motor melaju kencang. Di tempat yang sepi oleh warga, pelaku membacok kepala Siska sebanyak 3 kali hingga membuatnya sekarat dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui kedua pelaku merupakan pembunuh karena korban menolak memberikan perhiasannya saat dijamret oleh kedua pelaku. Sehingga saat ini belum diketahui persis apakah ada aktor intelektual di baliknya. Meski diketahui memiliki kedekatan dengan seorang perwira polisi, polisi hanya menetapkan kedua tersangka yang melakukan eksekusi pembunuhan Siska, yakni Hermawan dan Ade. Versi polisi, kasus wanita cantik 30 tahun ini adalah murni kriminal penjamretan. Namun, kakak kandung Siska Yofi yakni Elsie meyakini kasus yang menimpa adiknya ini tidak sekedar penjamretan. Warga meyakini adanya unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini. Nomor 8. Pembunuhan Holly Angela. Dan yang terakhir adalah kasus pembunuhan wanita cantik di Indonesia yang sadis ini dialami oleh wanita cantik bernama Holly Angela. Dia tewas dibunuh di apartemennya di Kalibata City pada tanggal 30 September 2013. Dia dibunuh oleh 3 pria tak dikenal yang belakangan diketahui merupakan pembunuh bayaran yang didalangi oleh seorang pegawai Badan Pengurus Keuangan bernama Gatot Supiartono yang menikahi Holly secara siri karena sudah memiliki istri. Holly dibunuh di apartemennya secara sadis oleh 3 eksekutor yang salah satunya sudah mengikuti Holly sejak ia pergi ke kediaman ibu angkatnya bernama Ani di kawasan Cibubur di Jakarta Timur. Sementara itu, 2 eksekutor lainnya menunggu di dalam apartemen menggunakan kunci duplikat yang diberikan oleh Gatot. Sesampainya di apartemen, wanita 37 tahun ini langsung dibekap menggunakan sapu tangan yang sudah diberikan obat bius. Ia kemudian dipukul bertubi-tubi serta kaki dan tangannya diikat menggunakan charger ponsel. Saat digerebek, petugas keamanan apartemen mendapatkan laporan dari Ani yang saat itu masih berkomunikasi dengan Holly via telepon. Salah seorang pelaku tewas akibat terpleset dari lantai atas saat mencoba untuk kabur. Sementara itu, kedua pelaku lainnya akhirnya berhasil ditangkap. Demikianlah informasi tentang 8 pembunuhan wanita cantik di Indonesia yang sangat sadis dan biadab. Pembunuhan yang terjadi merupakan aksi kriminal dan sebagian karena faktor cemburu dan asmara. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita teman-teman. Kita akan berjumpa kembali di episode yang selanjutnya karena ada sebuah kisah di balik sebuah cerita. So, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Welcome to Kaca Hitam.